Video ini kita bakal ngebahas sigil 72 yang sering dikenal dengan Grimoire atau bersama dengan Ars Goetia. Tapi kita nggak akan ngebahas, Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. kita nggak akan ngebahas keseluruhan, tapi kita bahas dari sigil yang pertama dulu. Di video Nabi Sulaiman kemarin kita udah singgung soal 70 nama yang tercatat dalam Grimoire Barat bernama Ars Goetia. Katalog roh yang menurut legenda Eropa abad pertengahan pernah ditaklukkan dan dipenjara Nabi Sulaiman dalam bejana tembaga. Banyak yang minta kita bahas satu-satu. Jadi mulai dari video ini kita bikin seri baru, Sigil 72. Kita bongkar satu persatu dari mulai sejarahnya sampai detail yang jarang dibahas channel lain. Dan hari ini kita mulai dari sigil nomor 1. Sosok namanya kebetulan sampai dengan sebuah berhala yang benar disebut dalam Al-Quran. Namanya Baal. Baal adalah roh pertama yang tercatat dalam Ars Goetia, bagian pertama dari kitab Lysergy of Solomon atau Lemegeton. Kompilasi Grimoire yang disusun sekitar abad ke-17. Tapi catatan soal Baal sendiri sebenarnya lebih tua lagi. Pertama kali muncul dalam buku Pseudomonarchia Daemomum karya Johann Weyer, diterbitkan tahun 1577, sekitar 60 tahun sebelum Lemegeton disusun. Dalam kedua kitab itu, Baal diberi gelar sebagai raja pertama dan utama Primus Rek yang memerintah wilayah timur di kerajaan Goib yang digambarkan Grimoire ini. Posisinya yang selalu ditulis nomor 1 di setiap daftar bukan kebetulan. Para penulis Grimoire ini secara konsisten menempatkan Baal sebagai pembuka dari seluruh 70 nama yang ada. Penting kita tegaskan, dari awal ini semua konteksnya cerita dan literatur okultisme Eropa, bukan sesuatu yang tercatat di Al-Quran atau hadis. Kita bahas ini sebagai dokumentasi sejarah kepercayaan Barat, sama seperti kita bahas Baphomet kemarin. Silsilah dari mana nama ini berasal. Ini bagian paling menarik dan yang bikin Baal beda dari nama-nama lain di daftar itu. Nama Baal berasal dari kata Semitik kuno atau Baal, yang secara harfiah berarti tuan atau penguasa. Ini bukan nama sembarangan. Baal adalah satu-satu dewa paling berpengaruh dalam kepercayaan bangsa Kanaan dan Fenisia kuno. Disembah sebagai dewa badai dan kesuburan di kawasan Timur Tengah ribuan tahun sebelum Masehi. Dan ini yang mengejutkannya. Nama Baal benar-benar disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 125. Allah mengisahkan teguran Nabi Ilyas kepada kaumnya. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta? Menurut tafsir Ibnu Katsir, kaum Nabi Ilyas ini adalah penduduk kota Baalbak di Lebanon yang menyembah berhala bernama Baal. Baal tersebut selama bertahun-tahun sampai akhirnya didera musim kering panjang sebagai teguran dari Allah. Jadi alur silsilahnya kira-kira begini. Dewa Baal disembah bangsa Kanaan kuno, dikutuk dan ditentang keras oleh para nabi termasuk Nabi Ilyas karena dianggap berhala yang menyimpang dari tauhid. Lalu di era Yahudi Kristen berikutnya, nama dewa-dewa pagan yang ditentang ini termasuk Baal diturunkan derajatnya jadi nama-nama setan dalam demonologi Kristen abad pertengahan. Baal ini atau Baal dalam Ars Goetia adalah hasil akhir dari proses demonisasi tersebut ratusan tahun setelah Nabi Ilyas mendakwahi kaumnya. Lalu Baal ini bentuknya seperti apa? Oke, menurut deskripsi yang konsisten di berbagai naskah dari Pseudomonarchia Daemon sampai Lysergy of Solomon edisi 1904 yang diterjemahkan Aleister Crowley dan Samuel Mathers, Baal atau Baal digambarkan punya 3 kepala sekaligus: kepala kodok, kepala manusia, dan kepala kucing. Dalam sebagian naskah manuskrip dia bahkan digambarkan punya kaki laba-laba. Suaranya digambarkan serak dan kasar,
dia dipercaya bisa muncul dalam salah satu dari 3 wujud secara terpisah. Kadang cuma sebagai kucing, kadang cuma sebagai kodok, kadang cuma sebagai manusia, atau sekaligus ketiganya. Dari semua elemen visual, kepala kodok adalah yang paling konsisten muncul di hampir semua ilustrasi manuskrip kuno. Ilustrasi yang paling terkenal dan jadi acuan standar sampai sekarang berasal dari edisi 1904 karya Mathers dan Crowley. Sosok pendek dengan 3 wajah berbeda muncul dari satu tubuh. Oke, kita bahas kekuatannya seperti apa. Kekuatan utama yang paling sering disebut soal Baal atau Bael adalah kemampuan memberikan kesaktian tak kasat mata. Dalam naskah asli ditulis Reddit hominem invisibilem, yang berarti membuat seseorang menjadi tak terlihat. Menurut sejumlah penafsiran modern terhadap teks ini, tak terlihat dan dimaksud bukan berarti benar-benar hilang secara fisik, tapi lebih ke arah kemampuan untuk lewat tanpa disadari, bicara tanpa diperhatikan, atau mengamati situasi tanpa menarik perhatian. Semacam kemampuan buat berbaur dan luput dari kecurigaan dalam situasi bahaya. Selain itu, sejumlah naskah turunan yang lebih modern juga mengaitkannya dengan pengajaran filsafat, ilmu pengetahuan, dan kemampuan bernegosiasi untuk mempengaruhi orang lain. Tapi, kekuatan yang paling konsisten disebut di seluruh naskah klasik dari abad ke-16 sampai edisi modern tetap soal kemampuan tak kasat mata itu. Oke. Sekarang, pasukan. Apakah Baal punya pasukannya? Baal atau Bael dicatat memimpin 66 legiun roh di bawah komandonya. Beberapa naskah turunan yang lebih modern, jumlah ini bahkan disebut bisa mencapai 250 legiun. Meski angka 66 adalah yang paling konsisten muncul di naskah-naskah paling awal seperti Pseudemonarchia, Daemon, dan Lysergy of Solomon. Jumlah pastinya memang bervariasi antar naskah, tapi yang konsisten adalah status sebagai salah satu penguasa dengan pasukan terbesar di antara 72 nama yang tercatat. So, posisinya sebagai raja pertama dan utama dalam hierarki tersebut. Oke. Fungsinya. Dalam struktur Asgardia, setiap dari roh 72 roh ini punya spesialisasi atau fungsi yang berbeda-beda. Kalau berhasil dipanggil dan dikendalikan sesuai narasi Grimoire tersebut, fungsi utama Bael sesuai catatan paling awal adalah memberikan kemampuan tak kasat mata dan kebijaksanaan. Menariknya, karena posisinya sebagai raja pertama dan pemimpin wilayah timur, sejumlah naskah turunan yang lebih baru, termasuk Grand Grimoire, bahkan menempatkan sebagian kepala dari seluruh kekuatan infernal dan dalam hierarki tersebut. Meski di naskah lain digambarkan berada di bawah sosok lain seperti Lucifuge Rovosale. Oke. Biasanya setiap demon itu mempunyai temple. Sekarang kita bakal bahas tentang tempelnya dari sigil Baal. Ini bagian yang paling relevan sama nama seri kita, sigil 72. Setiap dari 72 roh dalam Asgardia diberi simbol geometris unik yang disebut sigil atau segel. Semacam tanda khusus yang menurut kepercayaan dalam tradisi ini dipakai untuk mengenali masing-masing roh. Sigil Baal sendiri adalah simbol geometris yang tercatat konsisten di berbagai manuskrip Ptolemaic sejak abad ke-17. Penting dicatat, dalam tradisi ini, sigil bukan dianggap sebagai gambaran setan. Dalam artinya, dekoratif, tapi dokumen historis simbolis yang dipelajari kalangan akademi sejarah. Sejarah kultis sampai sekarang, sebagian besar dari kajian budaya dan sejarah kepercayaan Eropa bukan sebagian alat yang direkomendasikan untuk dipraktikkan. Kita gak akan menampilkan detail teknis soal cara penggunaan sigil di dalam video, karena fokus kita di sini murni dokumen sejarah dan budaya, bukan panduan praktik apapun. Kenapa ini penting buat kita pahami dari sudut pandangan Islam? Oke. Ini bagian penutup yang paling penting. Perjalanan nama Bael atau Baal dari dewa Baal yang disembah bangsa Kanaan ditentang keras oleh Nabi Ilyas dalam Al-Quran, sampai didaur ulang menjadi nama roh dalam Grimoire beberapa abad kemudian. Itu jadi contoh nyata soal bagaimana
berhala-berhala kuno yang udah ditegaskan kesesatannya dalam sejarah panjangnya terus bermutasi sampai bentuk dan konteks baru. Ini juga mendasarkan lagi pelajaran yang udah kita bahas di video-video sebelumnya soal Nabi Sulaiman. Klaim bahwa beliau menaklukkan 72 roh ini levelnya legenda dan cerita rakyat Eropa yang berkembang jauh. Setelah zaman beliau bukan sesuatu yang tercatat di Al-Quran atau hadis sahih. Yang benar-benar tertulis dalam Al-Quran soal Nabi Sulaiman adalah karunia menguasai jin dan angin secara umum, bukan daftar 72 nama spesifik dengan sigil dan legion sebagaimana yang ditulis dari Grimoire Barat ini. Jadi itu dia detail lengkap soal Baal, sigil pertama dari 72 yang bakal kita bahas satu-satu seri ini. Raja pertama 3 kepala, 66 legion, kekuatan tak kasat mata, dan yang paling menarik namanya berakar dari berhala kuno yang benar ditentang oleh seorang nabi dalam Al-Quran. Menurut kalian, kita lanjut ke sigil nomor 2 minggu depan, atau ada nama tertentu dari daftar ini yang lebih penasaran pengen dibahas duluan? Terus di komentar, subscribe Niskala biar kalian gak ketinggalan seri sigil 72 selanjutnya.